Selamat datang di channel Sobat Dunia Akhirat. Maka Allah mengatakan, sebelum engkau tanya, katakan Muhammad pada mereka SAW, aku dekat. Setelah itu apa? Aku akan kabulkan apapun yang hambaku minta, sepanjang itu maslahat untuknya. Setiap kita tidak akan luput dari persoalan seperti yang dibahas di pertemuan lalu. Dan ingat kuncinya, tidak ada manusia yang hidup yang tidak mengalami persoalan, yang tidak punya masalah. Itu mustahil. Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Allah menegaskan, saya sedikit menyingkat apa yang telah dibahas di pertemuan lalu. Walanabluwannakum bisyai. Setiap yang hidup pasti aku akan uji dengan beragam ujian kehidupan. Perhatikan cara menerjemahkannya. Untuk meningkatkan kualitas hambaku melalui ujian itu. Jadi posisikan ujian adalah sebagai tes dari Allah yang menjadi fasilitas bagi kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Itu poinnya. Ragamnya kata Allah bisa banyak. Minal khauf, kadang ada kegelisahan, kekhawatiran akan apapun. Kekhawatiran di rumah tangga, kekhawatiran di pekerjaan, kekhawatiran di kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Wal ju', rasa lapar, apapun bentuknya. Wa naqsim minal amwal, harta berkurang. Ada hal-hal yang biasa kita nikmati menjadi tidak kita dapati. Wal anfus, diuji dengan penyakit sampai ada yang menggoncang jiwa, bahkan sebagian kerabat mungkin yang paling dekat dengan kita meninggalkan kita dan wafat. Wathamarat, ada hasil kerja keras yang telah kita titi sekian lama ternyata diambil oleh orang lain. Wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira. Ternyata desain ujian itu akhirnya kebahagiaan. Jadi kalau kita menjalani semua apa yang Allah ujikan kepada kita itu dengan benar, itu endingnya itu bahagia. Endingnya kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman, kedamaian. Jadi desain yang kedua, masalah kehidupan itu disiapkan oleh Allah bukan ingin membuat kehidupan seorang hamba bermasalah, tapi untuk satu, meningkatkan kualitas kehidupannya. Yang kedua, menghadirkan kebahagiaan sejati yang mengiringi aktivitas hidupnya. Untuk logika yang pertama, supaya mudah dipahami, bukankah setiap anak-anak kita yang belajar di sekolah harus melewati ujian sebelum dia lulus? Bukankah ujian itu parameter untuk menguji kenaikan kualitas pengetahuannya? Maka hukum ini, kaidah ini, logika ini tempatkan pula dalam ujian yang Allah berikan kepada kita. Anggaplah kita menjalani aktivitas kehidupan dan memang itu nyata adanya. Lalu ada tantangan yang dengan itu akan meningkat keadaan diri kita. Bertambah kesabaran, bertambah mentalitas. Semakin keluar air mata, semakin siap kita menghadapi tantangan berikutnya. Dan sudah tidak ada air mata lagi yang dikeluarkan, karena sudah melewati batasnya. Kemudian akhirnya kebahagiaan. Nah, kita baru bicara tentang awal dan tengahnya di pertemuan lalu. Gimana menuju akhir dengan bahagia itu? Memanage satu persoalan yang orang lihat dengan masalah, kita melihatnya sebagai jalan menuju kebahagiaan. Oke, itu cara pertama untuk kita menyikapi terlebih dahulu. Jadi memosisikan persoalan kehidupan apapun bentuknya. Ya. Kadang selalu disebutnya dengan masalah gitu kan. Padahal Allah menyebutnya dengan tes, ujian. Satu, untuk meningkatkan kualitas hidup. Tadi sudah saya sampaikan bahkan dari sisi logikanya. Ya, ini macam-macam. Ada yang kaitan dengan intelektual, wujudnya kreativitas. Ibu, teman-teman yang akhwat senang mana? Anak diam atau anak aktif? Aktif.
Kalau diam kan gak enak ya. Ade, sini, gak ada aktivitas. Tapi kalau dia jalan sana sini, lompat, lari, gak diminta lari dia lari, diminta jalan dia lompat gitu kan. Aktivitas itu bukankah menstimulus orang tuanya untuk banyak melahirkan kreativitas? Akhirnya tahu, bisa mengendalikan emosinya, bisa menata, bisa mengiringi aktivitas. Sehingga mengatur orang yang sudah bisa mengendalikan anak lebih mudah nanti mengendalikan orang tua yang kekanak-kanakan. Jelas ya? Itu contohnya. Ada yang terkait emosional. Ada yang terkait dengan spiritual. Bukankah kalau ada ujian lewat anak, ayah ibunya yang rajin sholat, berdoa, bahkan puasa, dan sebagainya. Bukankah kalau anaknya sering bertanya tentang persoalan, sering mengeluhkan di sekolah, ibunya yang mulai curhat, bapaknya yang mencari solusi, ini meningkat ini semua. Kalau Allah nggak titipkan lewat itu semua, nggak akan mungkin muncul pengalaman-pengalaman yang kadang melahirkan nostalgia di kemudian hari. Ya, ini poinnya. 2, dan ini pasti sifatnya, apalagi di rumah tangga. Saya tanya sebentar, siapa yang ingin rumah tangganya sakinah? Semuanya ya. Dan sakinah itu babnya adalah masalah. Karena sakinah itu ketenangan yang lahir setelah tuntas persoalan itu diselesaikan. Oke. 2, tidak mungkin Allah titipkan ujian berupa aneka persoalan kehidupan kecuali menjadikan ini sebagai jembatan yang mengantarkan pada kebahagiaan. Ini poinnya. Secara teoritis psikologis kita sudah belajar di pertemuan lalu bagaimana menyikapi masalah supaya jadi ujian yang menyenangkan. Itu dulu. Kemarin setelah kita belajar, yakinkan pada diri kita nggak mungkin diuji kalau nggak sanggup, kan? Al-Baqarah 286 selesai kemarin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau ada yang diuji dengan persoalan apapun, katakan pada diri kita, aku yang dipilih, insya Allah sanggup, insya Allah mampu. Itu dulu. Nanti secara psikologis akan ada kekuatan yang tak kita sadari membuat kita lebih siap menghadapi itu. Itu kaidah Quran. Kedua, inna ma'al usri yusra. Sudah kita bahas ini. Yakinkan pada diri kita, setiap ada masalah, katakan langsung pada diri, pasti selesai. Pasti ada solusinya. Tidak ada masalah yang gak ada solusinya. 2, kalau ini sudah menyemai dalam jiwa kita masing-masing, jadi sebesar apapun masalah, itu pasti akan jatuhnya ringan. Apalagi kalau dijatuhkan betulan di atas bentangan sajadah. Kan? Itu lebih indah. Itu yang dimaksud Quran surah 12 ayat 85. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kata Nabi Yakub, aku tuh kalau ada masalah curhatnya sama Allah, bukan di media sosial. Dan tidak menyelesaikan persoalan. Anda bikin status, aku nggak menduga ternyata dia begitu. Tapi nggak ada solusinya gitu. Ya, nggak ada solusinya. Nah sekarang apa yang tadi kita uraikan telah tuntas kita bahas di pertemuan lalu. Silahkan dilihat kembali, di review videonya. Sekarang kita akan masuk ke sini. Bagaimana memanage persoalan menuju jalan menuju kebahagiaan. Teman-teman, setiap orang yang diuji ada masalah pasti butuh solusi. Dalam bahasa Al-Quran, solusi itu dikenal dengan makhraj namanya. Apa namanya? Makhraj. Pernah dengar makharijul huruf? Oke, makharij itu jamak dari kata makhraj. Makhraj. Makhraj itu jalan keluar. Jadi kalau teman-teman misalnya umrah atau haji, ada lewat jalan di atasnya tulisannya makhraj, jalan keluar. Exit, kan? Nah, di dalam Al-Quran, setiap orang yang diuji dengan persoalan kehidupan, itu fitrahnya sudah pasti menginginkan jalan keluar. Ini saya pengen keluar, ini bahasa kiasan. Ini ada tempat penuh dengan masalah, saya pengen keluar. Apa jalan keluarnya? Apa makhrajnya? Kalau kita keluarkan ayat-ayat terkait dengan solusi dari setiap persoalan yang endingnya kebahagiaan,
maka kita akan temukan satu. Quran, surah ke-65. Kita mulai dengan basicnya Quran dulu ya. Supaya nggak bisa didebat gitu. Kalau teori manusia kan bisa didebat ya. Tapi siapa yang mau mendebat firman Allah? Jadi saya mulai dengan Quran, hadis. Jadi kalau hadisnya didebat, Anda mendebat Rasulullah gitu. Baik. Oke, Quran surah 65 ayat surah At-Talaq. Akhir ayat kedua, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Dan nanti indahnya kenapa ditempatkan di surah At-Talaq. Ya. Bahkan di titik paling nadir pun dari persoalan itu, yang kadang sengketanya, kadang di ujung seakan melahirkan perpisahan dan sesuatu yang tidak diinginkan, itu ternyata masih bisa disisipkan ending yang membahagiakan. Ya. Ya, kita bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke ujungnya saja. Karena kita agak terbatas waktunya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Satu. Oke. Kalau saya tuliskan kelihatan ya, insyaallah ya. Dan kalaupun belum tampak secara langsung, nanti bisa direview videonya, jadi bisa terlihat lebih jelas. Saya naikkan ke atas. Waman, ini yang saya highlight dulu. Wa may yattaqillaha. Gini. Ya, kelebihan. Wa may yattaqillaha. Nih, kuncinya ini. Saya kotaki. Baru saya turunkan ke sini, ya ja'allahu makhraja. Makhraja. Oke, kita temukan kalimat makhraj di Quran. Satu. Waman, saya baca dengan man dulu, tidak saya baca dengan tajwid. Waman. Dan siapapun. Saya agak kurang sepakat dengan terjemahan dan barang siapa. Karena saya cari sampai sekarang nggak pernah ketemu itu barang punya siapa gitu. Barang siapa. Oke. Jadi saya lebih senang menerjemahkan dan siapapun. Dan siapapun. Nah, man ini di dalam bahasa Arab tuh kaidahnya berbunyi begini. Ismun mausulun yadulu 'alal faradiyah. Paham? Tidak. Man konjungsi yang menunjuk kepada objek, kadang subjek, tapi dia menunjuk secara personal, tapi sifatnya luas. Jadi tawarannya berlaku secara personal setiap kita, tapi bersifat terbuka. Jadi kalau ada kata man di Quran, itu Allah sedang berbicara kepada kita, posisikan secara personal. Setiap kita itu sedang dikhitab, ditawari langsung oleh Allah. Dan tawarannya terbuka. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun. Kalau ini kemudian disandingkan dengan kata makhraj, yang tadi kita sepakati makhraj itu solusi, jalan keluar. Lawan dari solusi, masalah kan? Ujian kan? Jadi satu kata man saja sudah memberikan kesan bahwa tidak ada satu pun di antara kita, bahkan saat ini di ruangan ini, yang tidak punya persoalan. Setiap kita. Tuh, wajahnya udah kelihatan tuh. Setiap kita pasti punya masalah. Kan? Apapun jenisnya. Tapi kata Allah, siapapun Anda, ketika mendapati ujian dari persoalan itu, aku sudah siapkan solusinya. Dan kalimatnya menggunakan ja'ala loh. Ja'ala itu gak main-main, lekat. Jadi seakan Allah ingin katakan begini, setiap aku titipkan ujian untuk meningkatkan kualitas hidupmu, saat yang bersamaan, ini sudah ada solusinya. Jadi berbarengan dengan itu, ada masalah, ada solusi. Ada problem, ada jalan keluar. Tinggal sekarang, cara kita bagaimana menemukan jalan keluar itu bukan hanya merasakan persoalannya. Jadi diberikan persoalan itu untuk mencari lewat itu solusi yang telah Allah sandingkan tadi. Dan cara mencari itu ujungnya adalah ini, kebahagiaan. Apa jembatannya? Kalau jembatan itu di tengah atau di ujung? Selalu di tengah. Ada dua yang terpisahkan, tengahnya jembatan.
Di sini persoalan, di sini solusi. Apa jembatannya? Kita cari yang pertengahan di sini. Waman awalnya, yaj'allahu makhraja, ujungnya, tengah-tengahnya, yattaqillah. Takwa kepada Allah. Allah berikan satu kalimat saja yang bila ini diimplementasikan sempurna, maka endingnya bahagia di setiap situasi yang kita jalani. Takwa. Kalimat yang mudah untuk diucapkan dan butuh tantangan ketika dijalankan. Saya tidak ingin mengatakan sulit, karena nggak ada yang sulit yang Allah berikan. Yang sulit itu manusianya, bukan caranya. Oke, jadi kita sudah dapatkan katanya. Kalau ada persoalan, ujian apapun dalam kehidupan, maka kalau ini ingin cepat dituntaskan oleh Allah dan endingnya bahagia, maka solusi pertamanya apa? Takwa. Oke, satu dulu. Dua, apa itu takwa? Karena di sini kita punya dua pembahasan. Topik pertamanya tentang definisi yang jelas apa itu takwa. Yang keduanya kenapa pakai ya di sini. Nanti ini yang di akhir kita akan tutup sebelum kita diskusi. Teman-teman, takwa itu singkatnya, definisi yang paling singkat dan mencakup adalah membangun hubungan baik dengan Allah. Itu cara cepatnya. Wa may yattaqillaha, siapa yang mampu mendekati Allah dengan baik. Oke, sekarang kita terapkan logikanya. Kalau kita punya persoalan, bukankah kita akan berkonsultasi kepada orang yang kita duga mampu menyelesaikan masalah kita? Ya kan? Bukankah kalau Anda punya masalah di handphone, Anda akan datang ke counter handphone? Bukankah kalau ada orang punya masalah di kendaraannya, dia akan datang ke bengkel yang sesuai dengan kendaraannya? Oke, artinya kita akan merujuk kepada objek itu ketika dipandang dia mampu menyelesaikan masalah yang kita hadirkan. Sekarang, pertanyaannya, siapa yang mampu menuntaskan dan maha memiliki solusi dari semua masalah yang ada di muka bumi? Bukankah Allah? Bukankah yang punya solusi Allah? Yang punya harta Allah? Yang punya ilmu Allah? Karena itulah kita sering minta kan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pertanyaannya, apakah setiap yang meminta itu punya hubungan baik dengan Allah? Anda punya masalah. Lalu Anda ingin kontak teman, minta bantuan. Tapi hubungan Anda nggak baik, dikontak nggak temannya? Tapi yang paling aneh, masih dikontak kan? Ya kan? Dan nggak berharap apa-apa gitu. Dan biasanya orang yang tak punya hubungan baik, walaupun dia mengontak, biasanya harapannya kosong. Mau dibantu nggak apa-apa, mau nggak dibantu nambah kesel. Kan nggak punya hubungan baik gitu kan? Oke, nah sekarang problemnya, apakah setiap orang yang minta kepada Allah itu, maaf, punya hubungan baik gak dengan Allah? Karena sifat Allah itu gak mungkin diminta kecuali diberi. Gak mungkin dimohon kecuali dikabul. Itu ada di Quran surah kedua ayat 186. Paling kiri sebelah bawah di mushaf standar. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu kalimatnya. Jika ada hambaku Muhammad SAW bertanya kepadamu, berkonsultasi untuk mendekat kepadaku, ingin datang kepada Allah. Biasanya kalau motif hamba datang kepada Allah itu biasanya dua. Satu pengen minta sesuatu, yang kedua mau bertobat. Umumnya begitu. Umumnya. Nah, sebelum datang Allah sudah memahami karena Maha tahu sifatnya. Maka Allah jawab, ujibu da'watad da'i idza da'a. Katakan padanya, enggak usah lelah, aku sudah memahami sebelum dia datang. Wah, itu secara psikologis hebat sekali. Kalau Anda bertanya, Mas Dimas, mana ustadznya? Kok jam 10 belum datang? Iya nih, kayaknya enggak jelas ustadznya datang apa enggak. Dengan jawaban kedua, ustadz sudah dekat, sebentar lagi tiba. Mana yang menenangkan? Jawaban pertama atau kedua? Kedua. Maka Allah mengatakan, sebelum engkau tanya, katakan Muhammad pada mereka SAW, aku dekat. Setelah itu apa? Aku akan kabulkan apapun yang hambaku minta, sepanjang itu maslahat untuknya. Jadi setiap permohonan itu dikabul.
Dan jawabannya menggunakan ya. Ya. Lalu kembali kepada saya jadi ujibu. Aku akan jawab kapanpun itu yang sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, karena sifat doa itu gini, sifat doa itu mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan memberikan apa yang dimintakan. Karena Allah itu maha pengasih, nggak mungkin Allah ngasih kepada sesuatu yang membahayakan. Ya, kadang kalau memang betul itu maslahat buat Anda, minta, Anda butuh, diberi seketika. Tapi kalau sekarang Anda belum siap, mungkin diberikannya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nabi itu minta kiblatnya pindah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Kapan dikabulkannya? Setahun 8 bulan. Bayangkan seorang Nabi, Rasul, manusia terbaik, minta sama Allah, nggak langsung dikabul. Setahun 8 bulan baru dikabulkan. Kenapa? Bukan nabinya, umatnya belum siap. Ya, begitu pindah, dapat komen dari kalangan Yahudi yang ada pada saat itu di Madinah, langsung dislike, share, viral. Nggak ada yang subscribe satupun. Ya, yang ada nanti malah konflik. Jadi begitu sudah siap, sudah paham dengan esensi sholat, sudah mengenal Allah lebih dekat, baru dikabulkan. Kadang-kadang, maaf ya teman-teman, apa yang sekarang kita dapatkan, boleh jadi itu doa sekian bulan, atau bahkan tahun yang pernah dimohonkan dulu. Cuman kadang-kadang sebagian hamba tidak menyadari itu, karena itu syukurnya telat. Gitu. Ada yang ketiga, ini yang lebih dahsyat. Allah mengganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Seperti pernah saya sampaikan, Anda punya anak, anaknya sakit, konsultasi ke dokter, ini yang terbaik untuknya jeruk. Pulang dari rumah sakit, dia merengek minta apel. Mama, apel, apel, apel. Ini nak, jeruk. Nggak mau apel. Ini jeruk rasa apel. Itu yang terbaik, gitu kan? Oke, kadang-kadang Anda minta motor, dikasihnya mungkin sepeda. Kadang Anda minta mobil A, dikasihnya mobil B. Kadang Anda mengajukan proyek A, dikasihnya proyek B. Yang ini nggak masuk, yang ini dapat. Jadi sifat doa, itu kalau dimohonkan, diberikan. Kalau nggak cocok di dunia, diberikan di akhirat. Itu sudah janji. Karena itu kita masih ada iman akhirat, jadi masih punya harapan. Yang bahaya itu kalau nggak punya keyakinan tentang akhirat, dia nggak punya harapan. Jadi meninggal aja. Kalau kita masih punya harapan, makanya kita belajar ilmu tentang alam kubur, ilmu tentang akhirat, pengetahuan tentang surga neraka. Kenapa? Supaya memunculkan harapan. Ya, sebab kalau ditanya nanti, kalau meninggal kemana, punya jawaban. Kalau orang yang nggak tahu itu ditanya kemana, meninggal ya meninggal aja. Kalau meninggalnya kan sama-sama meninggal. Halo? Ya, baik. Nah sekarang problemnya adalah, bisa ada orang minta, tapi nggak terkabul gitu. Nggak dapat. Apa problemnya? Maka saya kisahkan hadis Nabi. Teman-teman, thumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbara. Nabi mengisahkan seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang. Safar. Sifat safar, ingat ya, sifat safar itu cepat mengabulkan doa. Jadi kalau teman-teman sedang safar, kalau dari segi jarak tuh di atas 82 km dari segi jarak. Tapi kalau dari waktu tempuh yang merubah zona waktu lah setidaknya. Ya, jadi kalau kita misalnya dari sini mau ke Palembang, Papua, Lampung, safar. Tapi ingat, safarnya menuju tempat yang baik. Ya deh? Ini mau safar ke Makau, safar ke Las Vegas misalnya, itu bukan safar namanya. Memang jalan jauh tapi bukan dalam konteks yang dibenarkan. Nah, orang yang menempuh perjalanan jauh dalam rangka kebaikan, apalagi diniatkan ibadah, maka berpotensi mengabulkan doa di setiap titian perjalanannya. Maka alih-alih banyak foto dan bikin status, saran saya, isi dulu dengan doa. Isi dulu dengan doa. 2, yamuddu yadaihi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit gini. Saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya share saja. Biasanya begini yang mudah untuk dilakukan. Kalau Anda angkat telapak begini, ada garis kan ya? Ada garis ya? Nah, yang paling mudah itu begini, satukan garisnya. Ini, lalu di sini letakkannya. Nanti ada babnya, semakin tinggi dan luas permohonan, biasanya semakin diangkat semakin terbuka. Seperti doa istisqa, minta hujan. Doa istisqa itu begini.
Nanti ada di khutbah Jumat misalnya khatib begini. Ya, sebetulnya tidak diatur secara spesifik, yang penting ngangkat. Tapi umumnya riwayat mengatakan ngangkat dekat ke dada. Saya yang praktekkan begini. Nah, singkatnya, hadis sahih mengatakan orang yang mengangkat tangan dengan berdoa itu lebih cepat intinya dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. Innallaha hayyun karimun. Allah itu maha mulia dan sangat merasa malu kalau seorang hamba mengangkat tangannya tidak dikabulkan doanya. Itu jawaban dari Nabi kepada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau ada seorang hamba mengangkat tangan dan memohon kepada Allah, apakah dikabulkan?" Kata Nabi, "Bagaimana menurutmu jika ada temanmu minta kepadamu sambil menengadahkan tangannya begini?" Ya, Mas Andian, tolong sesuap nasi aja. Kalau nggak ngasih malu kan? Maka kata Nabi, Allah lebih malu karena sifat rahimnya, lebih malu kalau hambanya mengangkat tangannya lalu dia tidak memberinya. 2. 3, ini kunci cepat. Fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Lalu dia bermohon dengan al-asma'ul husna. Cara ketiga, kalau doa ingin cepat dikabulkan, mulai dengan al-asma'ul husna. Nggak perlu semuanya. Pilih satu nama yang sesuai dengan permohonan yang kita ajukan. Contoh, Allah punya berapa nama? Ya, yang dihitung 99. Itu yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Quran surah ke-17 ayat 110. Ulidu'ullaha. Kalau engkau punya persoalan, kata Allah, sebut namaku minta. Awid'ur Rahman. Sebut namaku sang pemberi tanpa batas. Maha kasih yang luas. Ayyamma tad'u, tapi kalau engkau ingin spesifik, falahul asmaul husna, pilih satu nama yang sesuai dengan kebutuhanmu. Contoh, Anda minta untuk dilapangkan rezeki. Sebut ya Allah, Allahnya dulu. Allah, ya Razzaq. Ya Allah, ya Razzaq. Ya Allah sang pemberi rezeki. Anda belajar atau anak Anda belajar, ingin diberikan keluasan ilmu. Ya Allah, ya Alim. Pilih salah satu. Nabi Zakaria ketika bermohon kepada Allah, manusia itu berkata, kamu punya keterbatasan, gak mungkin punya keturunan. Maka beliau menyebut nama Allah sang pemberi tanpa batas. Namanya Ya Wahhab. Disingkat dengan Hab. Ya, Wahhab. Banyak persoalan ingin dikuatkan kesabaran. Ya Sabar. Ya, jadi kalau Anda mau minta, nggak harus semua disebut. Nanti yang nggak ada, jadi ada. Ya Allah, ya Razak, ya Alim, ya Sabar. Tadinya nggak punya masalah, Anda malah punya masalah, gitu kan? Oke. Dia menyebut ketiganya. Jadi dia mengatakan, ya Rabb, nama ucap untuk pemberian dengan sifat rububiyah. Dia safar, dan orang ini mengangkat tangan. Apa kata Nabi? Anna yustajabu lidzalik. Ini susah doanya dijawab. Gimana bisa terjawab? Ternyata dia dalam keadaan sedang punya hubungan yang tidak baik dengan Allah. Kata Nabi, mat'amu haramun. Makanan dia sumbernya dari yang haram. Mashrabu haramun. Minumnya yang haram. Malbasu haramun. Pakaiannya dari yang haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Saya pegang gelas dari tadi, saya ingin tunjukkan begini. Ini gelas masih terbuka. Gini. Man. Saya bisa masukkan apapun. Spidol, pena, even itu air, dan yang lainnya. Tapi kalau mulai itu tersekat begini, apa yang bisa dimasukkan? Kalau sekatnya masih tipis, mungkin masih bisa ditembus. Sepanjang tajam permohonan, air mata keluar, bermohon dengan lembut dan lirih, masih bisa tembus. Tapi kalau yang menutupnya semakin tebal dan kuat, bagaimana bisa tembus? Maksiat yang membuat kita terhubung, buruk, jelek sinyalnya, koneksinya bahkan terputus dengan Allah, itu yang menjadikan sekat-sekat yang menghambat cawan hati kita untuk menerima pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya katakan di awal, bagaimana ada orang punya hubungan yang kurang baik dengan Allah, saat yang bersamaan dia berani meminta.
Bersyukurnya Allah punya sifat Rahman dan Rahim yang masih menampung permintaannya dan mengabulkan. Cuman hamba itu yang harus membuka sekatnya dulu supaya pengabulan itu bisa masuk ke dalam dirinya. Jadi sifat Rahman Allah menjadikan doanya tetap dikabul. Cuman mental. Itu maksudnya. Ya Allah Maha Adil, tetap memenuhi janji, diminta diberikan, cuman terpental. Karena apa? Sekatnya belum dibuka. Nah, untuk membuka sekat itu dan dibangun kembali hubungan baik, itu yang disebut dengan takwa namanya. Ya. Bagaimana Anda bisa meminta khusyuk berdoa? Saya kadang-kadang suka mau senyum sendiri. Ada orang berdoa, tapi gerah juga. Minta khusyuk, tapi dia membawa perangkat haram dalam dirinya. Gambar-gambar yang tak pantas, video-video koleksi yang buruk masuk di handphonenya. Kok bisa masuk sakunya saat yang bersamaan dia sholat? Kok bisa? Nggak malu sama Allah. Kan kita mengetahui Allah maha mendalami segala hal. Allah maha mengawasi. Lalu ada orang mengumpulkan hal yang haram, bahkan dalam handphonenya, dia masukkan ke sakunya, dan dia masih senang menunaikan sholat. Dan merasa nyaman dengan itu. Apalagi dengan keadaan sadar, dia hasilkan perangkat dirinya, pakaian dari cara yang tidak benar, kemudian juga perangkat dari cara yang tidak benar, kemudian dia diuji dengan persoalan yang Allah ingin bimbing dia untuk mendapatkan jalan keluar yang baik, tapi dia menggunakan itu dan dengan perasaan bangga dia bermohon kepada Allah. Tapi sekali lagi, karena Allah itu Rahman, sayang, kasih, maka persoalan sebesar apapun yang dirasakan dan bagaimana bentuknya, demi Allah saya katakan, pada akhirnya itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Kalau bukan jalan kita menemukan kembali harapan cerah untuk terhubung dengan Allah yang membuka kebahagiaan sejati berikutnya, atau memang itulah titik pertemuan dari semua keinginan yang akan dikabulkan. Nah sekarang, bagaimana mewujudkan takwa itu? Teman-teman, halo? Kenapa serius begitu? Tenang ya, tenang. Nah, baik. Sekat ini terhambat karena ada penyebab. Penyebabnya yang paling pokok nafsu. Nafsu. Nanti itu yang diprovokasi oleh setan untuk mengeluarkan bisikan-bisikan yang buruk. Nafsu itu setidaknya disebutkan dalam Al-Quran kurang lebih sebanyak 115 kali. 115 kali. Oke. Nah, jadi kita harus mencari kata takwa dalam Quran yang disandingkan dengan nafsu. Kata takwa itu dengan semua derivasinya disebutkan dalam Al-Quran 240 kali. Dan yang bersanding dengan nafsu itu 115 kali. Masya Allah. Tadi masih ingat? Siapa yang menggerakkan nafsu manusia untuk berbuat keburukan? Setan kan? Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Saya ulang. Siapa yang menggerakkan nafsu manusia untuk berbuat keburukan? Kok begitu sekali melihatnya? Setan disebutkan sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Saat yang bersamaan, kita pun diberikan oleh Allah itu perangkat takwa. Lawan dari nafsu. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang fujur itu nama lain dari nafsu. Takwa itu bagian ya tertentu dari tubuh kita sebagai gambaran nilai kebaikan. Nah, yang mensupport takwa itu malaikat. Pernah nggak merasakan begini? Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, cepat sudah azan, siap-siap. Pernah merasakan itu? Nah, itu yang bisikan malaikat. Pernah nggak ada bisikan begini? Ketika misalnya melakukan satu perbuatan atau terfikir untuk berbuat yang tidak benar, ingin berdusta pada pasangan, hati kecilnya mengatakan jangan lakukan, itu nggak benar. Pernah ada begitu? Itu bisikan malaikat. Teman-teman, malaikat disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 88 kali. Jadi ini automatically bekerja secara bersamaan terus. Jadi kita baru bangun tidur aja, udah ada pengaruh begitu.
Ya, harus cepat mengambil keputusan. Di mana yang mau diambil? Makanya itu Nabi mengatakan istafti qalbak. Kalau kita ingin memutuskan sesuatu, tautkan diri kita dengan Allah, ambil isyarat dari jiwa takwa kita. Ini. Dari 115 kali ini yang disandingkan dengan nafsu, maka keluarlah di situ rumusan-rumusan amal soleh, ibadah yang menjadi jalan sekaligus jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Apa diantaranya? Jazakallah khair. 2, 3, 4. Ya, kita pelan-pelan ya. Buka Quran surah kedua. Ini bagian terakhir kita untuk materi pengantar. Surah Al-Baqarah. Oke. Ayat 1 sampai 5. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ayat 1-nya pembuka, ayat 2 sampai 4 itu jembatan takwanya, ayat 5 adalah ending kebahagiaannya. Oke. Ya, kita mulai. Pembukanya Allah sampaikan Alif Lam Mim. Aku akan berikan informasi dari firman-Ku yang mudah untuk dipahami, mudah untuk dibaca, mudah untuk diamalkan, semudah engkau mengucapkan alif, lam, dan mim. Alif yang keluar di lisan, a dari rongga di sini, lam sampai di lidah, mim sampai di bibir. Semudah engkau berucap, semudah itu pula Quran bisa dibaca, dipahami, dan diamalkan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tapi engkau mesti yakin, kalau ingin mendapatkan manfaat dari Quran ini, engkau mesti yakin tanpa ragu terhadap apa yang akan aku sampaikan dan mengamalkan apa yang aku bimbingkan di dalamnya. Teruskan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Isi Al-Quran aku telah siapkan menjadi pedoman kehidupan, petunjuk hidup untuk semua kegiatan yang mengiringi bagi orang takwa. Muttaqin itu jamak dari kata taqi. Taqi itu satu orang. Quran surah ke-19 ayat 12 sampai 15. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Jadi kalau taqi satu orang. Ya. Misalnya Mas Doni punya anak Hamzah yang bertakwa satu orang. Diberi nama Hamzah At-Taqi. Hamzah aku harapkan jadi insan yang bertakwa. Misal. Kalau banyakan, itu berubah namanya menjadi muttaqin. Kalau menjadi objek muttaqin, jadi subjek muttaqun. Kata Allah, aku telah siapkan isi Quran sebagai pedoman berkehidupan. Objeknya siapa? Untuk hamba-hambaku yang mencoba meningkatkan takwa. Apa jembatan, amalan untuk mewujudkan sifat takwa itu, menjadi orang takwa itu? Teruskan ayatnya. Nah, ini poinnya. Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Oke, satu. Teman-teman lihat baik-baik. Disebutkan dengan kata alladzina. Saya pernah sampaikan di banyak pertemuan. Alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Dan menunjuk pada semua objek tanpa batas, siapapun. Bedanya dengan man, kalau man itu sifatnya personal tapi terbuka. Kalau alladzina sifatnya komunal dan terbuka kepada semua langsung tanpa kecuali. Seakan Allah ingin mengatakan, hei, kalian ingin jadi orang takwa, aku buka kepada siapapun. Aku tidak batasi untuk si fulan. Takwa itu bukan definisi untuk ustaz saja, untuk kiai, habib semata, tidak. Siapapun. Ya, Anda mau profesi A, profesi B, sepanjang Anda manusia, Anda bisa menjadi kalangan orang takwa. Saking kasihnya Allah, semua diberi kesempatan yang sama, tanpa beda. Syarat pertama, kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu cirinya, dia berusaha meningkatkan imannya. Kalau di terjemahan, teman-teman lihat, beriman kan? Tapi kalau kita lihat dari karakter gramatikal bahasa Arabnya, pakai ya di situ bentuknya jama'un, yu'minun, ya itu bentuknya
Kalau kita tarik ke dalam bahasa Inggris, misalnya bentuk present, continuous, and future. Ada progresif, kontinuitas. Jadi kalau kita menemukan satu kata ada ya-nya, artinya di situ ada usaha terus meningkatkan sampai kapanpun. Alladzina yu'minuna, orang takwa itu, dia bukan sekedar beriman. Kalau sekedar beriman, baru beriman amanu namanya. Amanu itu baru beriman. Oke? Tapi kalau dia mau menerus meningkatkan imannya supaya lebih kuat, maka berubah katanya dari amanu menjadi yu'minun. Satu, diniatkan untuk meningkatkan iman. Ilustrasinya begini. Tadi subuh jam berapa? 4 lewat berapa? 4 lewat 8. Ada lagi yang lain? 4 lewat 5, 4 6, 4 8. Kita ambil 4 8 ya. 4 lewat 8. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 lewat 8. Begitu dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun. Sadar ada panggilan, siap-siap untuk menunaikan salat. Jam 4 lewat 8 dipanggil, jam 4 lewat 8 bangun. Itu namanya iman standar. Oke. Bukan kuat, iman standar. Oke. Baik, gini. Teman-teman kerjanya jam 8. Datang jam 8, standar gak? Standar kan? Ya. Kerja jam 8, datang jam 8, standar ya? Standar. Kalau Anda datang jam 7, itu baru istimewa. Ya, itu baru kuat, bagus. Dipanggil jam 4 lewat 8, Anda siap-siap dari jam 3.30. Nunggu panggilan, kan? Itu kuat namanya. Dipanggil jam 4 lewat 8, nunggu dari jam 2. Istimewa. Ya. Yang sering terjadi itu begini, dipanggil jam 4 lewat 8, baru sadar jam 8 lewat 4. Ya. Okay. Ini problemnya. Dan masih menuntut untuk solusi segera gitu kan. Nah, ini. Nah, teman-teman, jadi orang yang yu'minun itu, dia tahu dia beriman, dia tahu dia dipanggil sholat, tapi dia ingin selalu meningkatkan keimanannya. Maka dia naikkan, biasa dipanggil jam 4 lewat 8, jam 4 dia mulai bangun. Naik lagi jam 3.45, 3.30. Semakin Anda mampu meningkatkan itu, dan nanti ada rasa dalam jiwa. Ya, petunjuknya begini. Biasanya kalau iman sudah mulai meningkat, dalam bab sholat itu, ada orang yang ketinggalan sholat sunnah, itu hatinya gelisah. Padahal yang fardu itu belum dipanggil. Karena biasa tahajud, subuh 4 lewat 8, dia bangun jam 4 lewat 5. Lalu ketika dia lihat jam, ya Allah terlambat saya. Padahal subuh aja belum. Nah itu jadi akan melahirkan satu getaran pada jiwanya, yang bahkan memosisikan ibadah sunnah itu kehilangan, jadi sesuatu yang sangat mahal. Kalau yang ini yang standar, atau ini yang di bawah standar, kadang-kadang terlambat sholat fardu pun biasa aja. Nah ini, ya. Nah ini yang dimaksud yu'minun. Jadi kalau ingin menjadi manusia takwa, yang dimudahkan segala persoalan kehidupannya, ini kan eksklusif. VVIP, nggak semuanya orang bisa. Hal yang pertama dilakukan adalah niatkan untuk meningkatkan iman dulu. Naikkan imannya. Jalannya bagaimana? Amalannya langsung. Cara meningkatkan iman itu satu, wa yuqimunas shalah. Perhatikan tulisannya teman-teman di situ. Ya, biarkan saya saja supaya antum fokus untuk melihat, ya, dan bisa maksimal untuk mengamalkan. Biarkan saya mengembalikan pada fitrah diri saya. Datang sendiri, rangkan sendiri, menulis sendiri dan menghapus sendiri. Ya. Anda datang, lihat, dengarkan, amalkan, masuk surga. Itu luar biasa. Jazakallah khair. Oke. Ya. Ya itu dia, saya sedang memikirkan bagaimana saya menuliskannya lagi. Enggak ya, semuanya. Oke, aman. Nah, oke. Baik. Siap.
Ya. Antum yang punya ide, beliau yang punya eksekusi. Dua-duanya ada pahalanya insya Allah. Ya, tapi antum berkurang ketika mengurangi tulisan di belakang. Oke. Satu salat. Ya, sebentar. Oke. Coba lihat di mushafnya, tulisannya mesti begini. Nah, harus begini. Yuqimunas salata. Enggak boleh beda. Harus begini. Karena nanti ada yang begini. Gini. Ada yang begini. Salawat. Kalau yang begini artinya sekali, tunggal. Kalau yang begini artinya salat fardu 5 waktu. Contoh Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas salawat. Bentuknya begini. 5 waktu. Kodenya boleh dicatat 24434. Yang 5 waktu 24434. 2 salat subuh, 4 salat zuhur, 4 salat asar, 3 salat maghrib, 4 salat isya. Ini. Tapi kalau yang begini, itu melampaui yang fardu. Melampaui yang fardu. Melampaui yang fardu bukan tambah bilangan fardu. Kalau gitu nanti besok subuh dari biasanya 2 jadi 4. Tidak. 2. Melampaui yang fardu artinya menambah dengan yang sunnah. Loh, Anda kan pengen masuk kelas VIP. Kalau kelas tribun biasa kan bayarnya biasa. Nontonnya kan biasa. Ya kan? Tapi kan permintaannya pengen yang spesial. Kalau pengen spesial, ibadahnya pun harus selaras dong. Harus adil, harus sama, harus spesial juga. Makanya tingkatkan dari sekedar yang fardu. Kalau kita ingin membangun jembatan takwa mulai saat ini, maka coba sekarang keluarkan menu-menu sholat sunnah apa saja yang bisa dilakukan. Jangan terlalu ekstrim dulu. Yang penting tahu dulu. Misal, yang siang ada apa saja? Kita mau masuk sholat zuhur misalnya. Sebelum zuhur itu ada sholat sunnah. Ada 4 rakaat. Bisa dibagi 2. 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau nggak sempat waktunya untuk 4, bisa 2. Hadis Ibnu Umar. Sebelum asar ada 4 rakaat. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Misal, salat mutlak. Malam misalnya ada tahajud. Kita ingin coba bangun tahajud. Nggak usah yang tinggi-tinggi dulu. 2 rakaat aja dulu. Ya, 2 rakaat untuk melatih kenyamanan hati dan fisik kita. Jangan dipaksakan dulu. Malam ini 11, besoknya berhenti. Ya. Dan nggak usah panjang-panjang dulu. Saya selalu mengatakan kalau pengen tahajud dimulai, maka mulai dengan 2 rakaat tahajud, 1 witir. Ya, dan gunakan surah paling favorit yang bisa kita ucapkan, kita bisa bacakan. 3 kul kan? Dari wajahnya tuh kelihatan. Rakaat pertama, qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq. Ya kan? Antum kan enggak jauh dari al-asr, an-nasr, al-kautsar, al-falaq, an-nas, al-ikhlas. Ada ikhlas semua tuh. An-nas. Tutup witir dengan 1 rakaat, al-ikhlas. Ikhlas, saking ikhlasnya cuma 1 gitu ya. Oke. Oke. Coba dulu itu. Sampai jiwa kita merasa bosan, nyaman jiwanya. Tapi kan kita mulai merasa bosan, masa ini terus? Besok kan jadi naik kan? Jadi 4, terus tambah ad-duha, al-insyirah. Lama-lama menikmati. Nah, ketika menikmati itu yang disebut dengan halawatul iman, nikmatnya beriman. Sudah pengen pindah surat. Kalau para penghafal Quran tuh adik-adik RKM biasanya murajaah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, biasa. Tapi kalau sudah paham esensi tahajud, yang dibaca itu kadang kalau sudah mengerti surat yang sesuai dengan kebutuhannya. Itu tingkat tertingginya. Misal, sedang ada persoalan yang berat ke jiwa. Nggak harus tinggi-tinggi. Baca rakaat pertama ad-duha, kedua al-insyirah.
Kita nggak harus tinggi-tinggi dan kita merasakan itu. Pengen membangun hubungan baik dengan Allah, pengen taubat gitu kan. Pengen mendekat, pengen jadi ahli surga, baca surat Az-Zumar misalnya. Pengen husnul khatimah, bacakan surah Al-Fajr misalnya. Ya, kan di penghujung ayatnya, ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya kan? Sampai terasa kenikmatannya. Itu yang dimaksud dengan wa yuqimunas shalah. Dan tunaikan dengan khusyuk, dengan merasakan itu. Ya, ini poinnya. Jadi untuk menjadi orang takwa, amalan pertamanya apa? Salat. Untuk itulah ia disebut salat, dari kata silah asalnya. Silah. Dari kata wasala yasilu wusulan wasilatan. Wasolatu sampai, ibadah yang menyampaikan hajat kita kepada Allah disebut dengan salat. Karena itu semua isinya doa. Silah, kalau teman-teman bikin simpul yang kuat talinya begini sehingga sulit dilepaskan, gini, disebut dengan silah namanya. Hubungan erat yang sulit dilepaskan. Pernah dengar silaturahim? Kenapa disebut silaturahim? Karena ketika Anda kumpul, terhubunglah ya satu hubungan, chemistry, perhatian yang itu nggak lepas saat pulang. Jadi silaturahim itu wujudnya bukan saat kumpul. Kalau kumpul Anda menyapa, wajar orangnya ada. Kalau kumpul Anda tersenyum, wajar temannya ada. Silaturahim itu ketika Anda pulang, Anda masih ingat kawan Anda dan Anda doakan dia. Anda sapa dia. Anda berikan apa yang sanggup Anda bisa sampaikan. Saya diajarkan pada guru kami saat selesai belajar dan siap untuk mengajar. Pesan guru saya waktu itu, nak, kalau engkau mengajar siang hari, tatap yang mampu engkau tatap dari orang yang belajar itu. Sampaikan dengan tulus, malam kau bangun, kau sholat minta sama Allah. Bayangkan orang-orang kau tatap itu. Mintakan ya Allah mudahkan urusan hidupnya. Sehatkan mereka, bahagiakan mereka. Tanamkan kedamaian dalam jiwa mereka. Mudahkan mereka untuk memahami apa yang dipelajari. Itu yang menjadikan ilmumu akan bermakna. Gitu. Dan jangan pernah mencari dunia. Karena Allah pasti akan cukupkan. Itu pesan guru kami. Bedakan ketika teman-teman punya anak, kemudian belajar, Anda bayangkan wajahnya. Anda bayangkan keceriaannya, Anda mohonkan kemuliaan kepada Allah, rasanya akan lain. Gitu. Nah, menyambungkan sesuatu dengan kuat itulah silah. Ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah, supaya terus tersambung di setiap situasi, itulah sholat namanya. Karena itu orang yang sukses sholatnya, maka dia akan terkoneksi dengan Allah di setiap semua kegiatannya. Itu yang dikonfirmasi di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. Quran surah 4 ayat 103. Dia langsung ingat, langsung terhubung, terkoneksi. Sesuatu yang terhubung, terkoneksi, ingat disebut dengan zikir namanya. Makanya habis sholat kita zikir kan? Karena boleh jadi saat sholat banyak yang lupa, belum terkoneksi dengan Allah. Ya? Bahkan ada orang yang kata Nabi sendiri mengingatkan, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Ada orang yang bahkan gak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Waktu subuh tadi berapa rakaat sholat? 2 ya? Ada yang 1 loh. Ada yang 3 loh. Karena tak ingat. Lupa. Kalau lupa kan suka gak ingat. Kan? Nah, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, kalau Anda telah tuntas mengerjakan sholat, فَاذْكُرُوا اللَّهَ, maka sholat yang telah Anda kerjakan itu akan mengoneksikan diri Anda dengan Allah. Qiyaman dalam aktivitas berdiri. Jadi kalau orang benar sholatnya, dia berdiri itu ingat Allah. Jalan aktivitas dalam berdiri. Jalan ingat Allah. Kalau jalan ingat Allah, mau pakai kendaraan, mau jalan kaki, gak akan sombong. Karena merasa setiap aktivitas berjalannya diawasi oleh Allah. Keluar dari sini, tak akan pernah tertukar alas kaki. Keluar dari masjid, gak akan ada yang ketukar sendal. Karena ingat Allah. Mustahil orang ingat Allah, lantas dia misalnya menggunakan alas kaki orang lain. Mustahil. Ya Allah, mana? Ya Allah. Oh, ini, astagfirullah, lupa. Pakai aja. Dia pakai yang paling bagus, padahal dia ke masjid gak pakai sendal. Tuh. Sekarang kreatif, maksiat tuh udah banyak kreatifnya sekarang. Jadi Anda bayangkan, orang berbuat maksiat aja makin kreatif sekarang. Jadi kenapa Anda berbuat baik minim kreativitas?
Munculkan. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka duduk pun ingat Allah. Makanya dia bekerja depan komputer, nggak ada yang bisa menambahkan nol, merubah proyek dan sembarangan, tanda tangan di tempat yang tidak jelas. Itulah salat. Nah, ini yang saya katakan di awal, takwa itu amalannya jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Tandanya sudah ada ketenangan. Jadi kalau sholatnya sudah enak, akan ada perubahan pada perilaku. Ya, tenang, nyaman, damai. Maaf teman-teman, saya ingin konfirmasi yang tadi saya sampaikan. Yang menjadikan seseorang tergerak berbuat maksiat sehingga mudah diprovokasi setan, itu apanya tadi? Nafsunya kan? Nah, nafsu itu punya dua karakter. Ketika memberikan bisikan keburukan, ammaratum bisu, Quran surah 12 ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, bentuknya dua. Satu, bisikan syahwat yang didorong pada perbuatan-perbuatan yang disebut dengan fahsya namanya. Fahsya itu bentuknya penyimpangan syahwat. LGBT, homoseksual, ya, pornografi, porno aksi, kata-kata jorok dan sebagainya, itu fahsya namanya. Nah, semakin bagus salatnya, itu akan terkontrol, ditutup itu. Jadi merubah perilaku lebih baik. Tekan. Yang kedua, ada keburukan, was-was dari nafsu yang dimanfaatkan setan untuk berbuat tindakan-tindakan yang diingkari langsung oleh bagian tubuh kita. Gak sepakat bagian tubuh kita. Biasanya nafsunya dari perut dan akal. Mencuri, merampok, gibah, bikin hoax, menipu dan sebagainya. Sesuatu yang diingkari secara langsung disebut mungkar namanya. Jadi ada fahsya, ada mungkar. Maka konfirmasi ini ditetapkan oleh Al-Quran di surah ke-29 di ayat ke-45. Quran surah 29 ayat 45. Perhatikan semua simpul hubungannya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya wal. Jadi mengerjakan amalan takwa pertama dengan menunaikan sholat itu bisa mencegah nafsu supaya tidak liar, tidak keluar fahsya, tidak keluar mungkar. Kalau sudah yang buruknya ditekan, maka muncul lawannya yang baik. Nafsu ditekan, takwanya naik. Manusia kan cuman begitu. Ya, yang keluar di lisan itu kan cuman dua. Kalau bukan kata-kata baik, kata-kata buruk kan. Kalau buruknya nggak ada, baiknya keluar. Kalau pulsa kebaikannya banyak, dia yang keluar. Tapi kalau buruknya banyak, baiknya kosong, buruknya naik, baiknya tertekan. Itu aja. Itu yang dimaksud al-imanu yazidu wa yantaqis. Yazidu bitta'ah, yantaqis bil maksiat. Kalau bermaksiat, naik buruknya. Kalau bertaat, naik baiknya. Ini konfirmasi awal. Maka nafsu dengan sholat bisa ditekan, maksiat bisa dihilangkan, sekat bisa dibuka. Dibukalah sekatnya. Ini. Pelan-pelan. Maka demi Allah saya katakan ya, sejahat-jahatnya kejahatan yang pernah diperbuat oleh penjahat. Sejahat-jahatnya kejahatan yang pernah diperbuat oleh penjahat. Itu akan sirna dan tuntas dengan menunaikan sholat yang benar ditunaikan. Karena itu hal pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin membuka lembaran hidupnya dan dia bangun hubungan baik. Demi Allah saya katakan, sholat. Larinya ke masjid. Dan lihat apa yang terjadi. Yang pertama Allah berikan bukan dunianya dulu teman-teman. Bukan dunia. Anda punya masalah, terlilit utang piutang dan sebagainya. Bukan dilunasi utangnya dulu. Tapi ditenangkan dulu hatinya. Nanti dari situ bisa membaca esensi kehidupan. Kemana sebetulnya hidup saya ini? Diajari nanti oleh Allah. Pola hidupmu salah selama ini. Makanya terjebak begini. Apa belum tiba waktunya kau menjadi orang yang baik? Apa enggak lihat orang-orang dulu yang pernah dulu begini, lebih buruk dari kamu, sekarang dia bisa jadi orang baik. Maka ditampakkan kisah si fulan, si fulan, si fulan. Enggak sengaja lihat YouTube keluarnya malah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dibuka. Nanti setelah sadar, keluar air mata tuh. Tenang, lapang, tiba-tiba ada orang datang di samping. Yang sudah lama enggak kita kenal tuh.
Kata orang teman lama, bro kamu kemana aja? Udah lama. Apa pekerjaan sekarang? Cerita ngobrol, udah ikut saya aja. Pelan-pelan ikut berubah, masalah selesai tanpa terasa. Ada yang sedang tobat, sujud. Selesai ternyata husnul khatimah, wafat. Itulah salat. Jadi, yang pertama yang Allah berikan lewat ibadah salat itu untuk membahagiakan dulu. Kebahagiaan yang dirasakan setelah tuntas mengurai satu persoalan, itu disebut falah namanya. Falah, karena itulah panggilan salat disandingkan dengan panggilan falah. Dengarkan suara muazin yang nyaring berkumandang itu. Hayya 'alas shalah. Setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Itu kalau kita memahami makna falah dengan pendekatan ini, demi Allah saya katakan, tidak ada yang paling indah kecuali kebahagiaan ketika mendengar suara muazin itu. Itu yang menjadikan sahabat Ali bin Abi Thalib sudah gemetar ketika mendengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah nangis beliau. Saking ingatnya kasih sayang Allah. Tiba panggilan yang saat didengar oleh gunung. Kalau paham gunung itu mengerti bisa hancur saking merasakan nikmatnya dari Allah. Karena saat itu ada amalan yang kalau dosa bisa diampuni, permintaan dikabulkan, masalah diselesaikan. Salat. Kalau paham dengan ini, gak ada orang meninggalkan salat. Yang ada pengen salat terus. Pengen salat. Oke, satu. Saya cepat ya, supaya kita agak waktu untuk diskusi. Dua, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sekarang ada cara takwa menggunakan harta. Saya berhenti 8 menit lagi. Kalau sholat kan nggak bayar ya? Di MRBJ bayar? Nggak ya? Oke, gratis kan? Artinya semua orang bisa melakukan itu. Jadi nggak ada yang bisa ngeles. Ya? Karena nggak ada perangkat lain yang menyertai. Kedua, harta. Jadi ada skema lewat ibadah fisik berupa sholat. Yang kedua ada skema takwa lewat harta. Ternyata harta itu bukan sekedar kenikmatan yang menjadikan kita nyaman dalam menjalani kehidupan dunia. Bukan semua fasilitas dunia, bukan. Tapi itu juga bisa menjadi perangkat yang mengentaskan solusi dari masalah yang dialami. Apa bentuknya nanti? Ada skema infak, ada skema zakat. Teman-teman hati-hati dengan zakat ya, karena sangat sensitif. Anda sengaja tidak berzakat, maka jadi racun hartanya. Bisa merusak kepada yang lainnya. Itu. Apalagi terwariskan nanti. Jadi makanan dimakan oleh anak atau siapapun, ya harus hati-hati. Infak, itu nilainya tinggi. Infak itu bukan sekedar menghadirkan pahala yang sangat luar biasa. 700 kali lipat paling sedikit. Jangan dibatasi di situ. Al-Baqarah ayat 261. Ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. 1 jadi 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah kali 100. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat. Itu maksudnya pahala ya. Pahala, bukan perkalian feedback ke kita, bukan. Jangan bayangkan begini, kalau saya infak 1.000, balik 700.000. Bukan begitu cara memahaminya. Itu nggak tepat. Yang dimaksud, Anda mendapatkan 700 kali lipat pahala di akhirat nanti. Jarak satu keduanya 500 tahun. 2 ketiga 500 tahun. Itu di akhirat. Di dunianya dapat apa? Nah, di dunia itu pancaran keberkahan. Di antara pancaran keberkahannya ada 2. 1, memberikan tambahan barakah kepada Anda yang nilainya lebih daripada apa yang Anda berikan. Minimal 10 kali lipat. Misal, dijaga dari sakit yang kalau berobat nilainya sekian. Dijaga dari musibah yang kalau dialami keluarnya mesti sekian. Itu. Yang kedua, ini yang paling menarik. Infak dengan harta itu kalau diniatkan sesuai dengan keinginan yang kita mohonkan pada Allah, itu bisa mengentaskan persoalan yang sedang dialami. Itulah wasilah tawassul dengan harta. Rumusnya Quran surah ke-5 ayat 35. Saya pakai Quran, jadi nggak bisa dibantah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan cari wasilah dalam rangka menunaikan takwa itu. Apa wasilah diantaranya? Bisa menggunakan harta. Harta. Yuk, saya kisahkan dengan singkat, cepat sekali. Kalau mau infak, coba yang pertama, ini nasihat saya dari Quran.
Orang pertama yang kita tuju kalau ingin berikan infak, orang tua. Siapa? Orang tua. Berikan yang terbaik yang mampu kita persembahkan. Itu ada di Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka banyak berkonsultasi bertanya pada Muhammad apa yang harus diberikan kalau pengen infak. Dijawab oleh Quran dengan dua jawaban. Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau ingin infak, kaidah pertama yang terbaik. Bisa. Anda beli mangga 5. Ibu masih ada. Berikan yang paling besar, yang paling bagus, yang terbaik itu buat ibu. Kalau mau dibagi. Contoh aja. Kemudian lil walidain. Urutannya kalau ingin diberikan satu yang pertama orang tua. Belakangnya nanti ada 4 lagi. 5 golongan utama. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Wal yatama, orang-orang yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnis sabil, orang yang kesulitan di perjalanan. Tapi yang pertama orang tua. Jadi teman-teman, kalau orang tua masih hidup, apa yang bisa dipersembahkan walau tidak diminta. Sedang ada masalah misalnya kan, mohon kebaikan pada Allah, bikin makanan datang pada orang tua, minta doanya. Ini sederhana tapi dalam, minta doanya. Ada kitab namanya Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Dikisahkan seorang berkonsultasi pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pengen taubat, dosanya banyak. Apa jawab Ibnu Abbas? Ibu masih ada enggak? Ada katanya. Udah, pulang aja, berbakti pada ibumu. Sayangi ibumu, buat beliau merasa senang terus. Nanya lagi orang ini, kenapa mesti ibu? Kata Ibnu Abbas, saya tidak pernah mendapati di Quran dan keterangan Nabi yang terbaik dari bakti kepada ibu untuk mengentaskan semua masalahmu. Dikonfirmasi di Al-Bukhari, ada orang sedang bekerja, tiba-tiba hujan turun, dia berteduh masuk ke dalam satu gua. Tiba-tiba menggelinding satu batu besar. Ini kisahnya viral. Nutup mulut guanya. Dari 3 orang ini sepakat, kita berdoa sama Allah karena udah gak mampu dorong. Minta sama Allah, tawasul lewat amal. Dengan amal itu kita mohon supaya dibebaskan dari sini. Amalnya yang dimintakan. Maka sepakat ketiganya memohon. Di antara ketiganya itu, ada orang yang bercurhat demikian, ya Allah, Engkau maha tahu sebelum aku sampaikan. Aku punya ibu ya Allah, yang Engkau maha mengetahuinya. Dan aku bekerja. Tidak pernah aku pulang ke rumah sebelum aku berikan dan aku siapkan susu untuk menu malam ibuku. Dan tidak pernah aku tidur sebelum aku minumkan sendiri susu itu di mulut ibuku. Satu kali, begitu beliau pulang, ibunya sudah tertidur. Maka, beliau tetap membuat susu, dipegang itu susunya sampai ibunya bangun. Dan ibunya sudah sepuh, jadi nggak sadar kalau anaknya itu sudah lama datang, sudah lama nunggu dan berdiri. Ibunya belum merasa tidur, bangun, saya minumkanlah susu itu kepada ibunda tercinta, tanpa pernah cerita sedikit pun bahwa aku sudah berdiri lama di samping beliau. Diminumkan, baru tidur. Ya Allah, jika memang ini menjadi wasilah dari amalku yang bisa menjadikan kami terbebas dari kungkungan batu ini, mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Demi Allah, begitu didorong sedikit, keluarlah. Menggelinding. Dan ibu gak ada batasnya. Cari. Termasuk saya sekarang gitu. Saya kalau mau belajar tuh saya niatkan, ya Allah, untuk memuliakan ibu. Masih hidup. Dan mohon pahala diakhirkan pada ayah untuk menerangi di alam kuburnya. Dan selalu bertambah kebaikan-kebaikan itu. Tambah. Satu. Jadi infak. Ya. Coba usahakan ya. Dan gak usah terlalu pengen dilihat dunia. Keluar jam 3, setengah 4. Lihat yang nyapu. Yang lagi dorong makanan tuh. Yang dari semalaman bekerja. Pernah gak teman-teman kalau keluar gitu? Kadang-kadang ada yang dorong sampingnya masih murojaah. Ada yang masih sholat. Saya sering nangis tuh lihat, ya Allah. Ini orang udah banyak praktek, kita banyak ceramah. Ya, lu datang. Kita cuma sampaikan nitip ya, itu baru lihat aja sudah nangis. Ya Allah, terima kasih Pak. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak rezekinya lancar ya Pak. Sehat ya Pak. Mudah-mudahan semua keluarganya baik-baik ya Pak. Itu ya Allah.
memberi sedikit tapi dapatnya banyak gitu. Itu berharga banget. Yang terakhir Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, dekati dengan Quran. Ya, saya lihat banyak anak-anak tuh ya, dekatkan dengan Quran. Walaupun anak-anak yang belajar Qurannya, antum akan dapat berkahnya. Akan dapat kenyamanannya, ketenangannya. Coba tuh, yang di RKM tuh, ya, yang meluangkan waktu dan sebagainya. Memang awalnya lelah, capek, tapi ketika nggak ada libur, ada yang hilang tuh. Nanti ada kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, apalagi pas wisuda dan sebagainya. Tapi yang paling ingin saya sampaikan, ini sudah nyata. Kalau Quran sudah ada di lingkungan kehidupan, maka rumahnya jadi cahaya, ketenangan akan datang. Saya pernah diminta kedutaan Saudi 2018 untuk menjadi Amirul Hajj. Berangkat, mimpin rombongan. Saya kira siapa hampir 500 orang. 2/3-nya anak-anak kecil penghafal Quran. Ternyata yang digendong bapaknya, ibunya, temannya, gurunya. Yang hafal Quran anaknya, bapak ibu yang nabung bertahun-tahun, puluhan tahun, nggak keluar itu dan kuota nggak dapat, itu berkahnya lewat anaknya. Ada di Jakarta itu di Kemang, disebut nama lah. Ada Fitra namanya. Orang mengatakan terbatas. Bicara lambat, pergerakan, nggak bisa jalan, ya normal begitu. Tapi dia menghafal Quran. Setoran. An-Naba berapa ayat? Yang paling menarik, Allah titipkan. Dapat hadiah umrah. Berangkat dengan ibunya. Ibu udah nabung, udah segala rupa. Gak punya biaya. Demi Allah, sampai di Madinah, sampai di Mekah, dari sejak Madinah sampai tawaf di Ka'bah itu, di Mekah, ibunya gendong anaknya. Padahal sudah kami kirimkan santri dan juga mutawif untuk gendong itu. Ibunya nolak, enggak. Bu, ibu kan yang mengandungnya, udah bawa dia. Kenapa sekarang masih digendong juga? Justru saya bersyukur kepada Allah dengan adanya fitrah ini. Dialah yang telah membawa saya ke sini. Maka biarkan saya menggendongnya sebagai syukur saya kepada Allah. Ya. Jadi jangan melihat anak Anda punya kekurangan. Gak ada, anak itu semua istimewa. Jangan lihat fisiknya. Jangan lihat perilakunya. Ada keistimewaan yang Allah titipkan di dalamnya. Boleh jadi keberkahan itu di anak Anda. Solusi itu di anak Anda. Bukankah Anda kadang punya masalah lihat anak jadi tenang lagi? Pulang dari kantor lihat anak merajaah, anak menunggu, anak memanggil, Anda ceria lagi. Dekatkan mereka dengan Quran. Gak ada yang paling indah kecuali Anda pulang dari pekerjaan. Dibuka. Anak Anda yang 4-5 tahun tiba-tiba mengatakan, Amma yatasa'adun anin naba'il azim. Anda lihat dari belakang. Demi Allah, kecuali Anda mengejarnya. Nunggu di belakang. Anda peluk dia. Dan keluar air mata itu. Gak ada yang paling indah. Dan itu mahal. Apalagi ketika anak Anda telepon, Papa. Dia gak bisa berkata-kata. Kenapa anak? Aku telah selesai hafalan 30 juz. Udah, kontrak sebesar apapun gak akan bisa membeli itu. Jatuh Anda sujud, kharru sujada, sujud. Takwa itu simple. Takwa itu sederhana. Terakhir, saya tutup. Wabil akhirati hum yuqinun. Jangan larut dengan masalah dunia, ya, sehingga menjadikan Anda meratap dan Anda tidak move on dengan kehidupan berikutnya. Ini sebentar, bukan cuma Anda yang punya masalah. Orang lain punya masalah juga. Apakah kebahagiaan yang banyak di masa lalu menjadikan Anda lupa dan habis dengan kesulitan yang hanya sekejap di masa kini? Ada masalah baru 5 menit, Anda hidup udah 50 tahun. Anda lupa dengan kebahagiaan 50 tahun, sehingga habis dengan masalah yang 5 menit. Ingat, kita akan pulang. Kata Allah, bil akhirati hum yuqinun. Ya, yakin dengan akhirat. Kalau nggak dapat di sini, di akhirat pasti diberikan. Maka ayat kelimanya, orang yang mampu menerjemahkan takwa dengan kiat-kiat tadi, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka ia akan selalu lekat dengan petunjuk dan lindungan Allah dan kebahagiaan melekat dalam titian kehidupannya. Maka kita teruskan kembalikan dan kita akhiri dengan Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga yang sudah dibalik tadi di belakang. Ya, kita katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Semakin takwa ditingkatkan, salat naik, infak bertambah, kepada orang tua baik,
Quran ditambah sehari 1 ayat, jadi 10 ayat, 1 halaman, 1 juz. Yakin dengan akhirat, yaj'al lahu makhraja. Terakhir, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan nanti pada titik tertinggi, rezeki pun Allah antarkan tanpa sulit dia mencarinya. Sekejap datang. Saya tutup, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau sudah semakin tinggi takwanya, maka diringankan semua ujian hidupnya. Bukan gak punya masalah. Ingat, bukan gak punya masalah. Tapi setiap akan dialami, diringankan dulu sehingga dia merasa seakan tak ada masalah. Padahal dia menghadapi hal yang sama. Ada 2 orang berhadapan dengan persoalan yang sama. Yang satu nggak ada masalah, yang satu merasa sulit. Kenapa? Karena yang satu sudah mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.